Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Huliatun Nazmi Haulah dengan NPM 212151023 dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Nah, untuk materi yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang kedua ada karakteristik dari pembelajaran dan belajar matematika. Yang ketiga ada langkah-langkah dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang keempat adalah ciri-ciri belajar dari pembelajaran dan belajar matematika. Dan yang kelima ada metode dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang keenam ada manfaat dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang ketujuh ada tujuan dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang kedelapan ada fungsi dari belajar dan pembelajaran matematika. Dan yang terakhir ada aksiologi dari hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Pengertian belajar matematika menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sukahar. Belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar berkenaan dengan ide-ide dan struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Sedangkan menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep dan struktur matematika itu. Sedangkan menurut Kolb mendefinisikan belajar matematika adalah proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa belajar matematika adalah belajar tentang rangkaian-rangkaian pengertian atau konsep dan rangkaian pernyataan-pernyataan yang di dalamnya meliputi sifat, teorema, dalil, dan prinsip. Jadi belajar matematika bukan hanya tentang menghitung dan mencari sebuah nilai, tetapi belajar matematika lebih ke memahami konsep dan juga struktur mengenai materi, sehingga siswa akan bisa mendalami materi yang sedang dipelajari dan pemikiran mereka akan menciptakan pengetahuan yang kreatif dan juga logis. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Menurut Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Menurut Koch, pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dan menurut Muhsetyo, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Simpulannya, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan tidak terpisahkan, yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Kedua aspek ini menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan lingkungan di saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Nah, untuk selanjutnya adalah karakteristik dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada langsung atau bertahap, yang kedua mengikuti metode spiral, yang ketiga menekankan pola pikir deduktif, dan yang keempat ada mengganti kebenaran konsistensi. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah dalam belajar matematika. Yang pertama tidak hanya menghafal rumus, tetapi kita harus memahami konsep dari rumus tersebut. Lalu yang kedua adalah dengan menuliskan rumus dengan menggunakan cara yang lebih menarik. Contohnya dengan mewarnai rumus tersebut agar
kita mudah untuk menghafalnya. Lalu yang ketiga adalah dengan mengubah mindset bahwa soal matematika itu menantang dan menyenangkan. Lalu yang keempat adalah jangan takut untuk bertanya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa malu bertanya adalah sesat di jalan. Jadi kita tidak bisa memecahkan solusi jika kita takut untuk bertanya. Lalu yang kelima adalah selalu aktif di kelas. Dan keenam adalah duduk di bangku paling depan selama pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir adalah kerjakan tugas bersama teman agar bisa bertukar pikiran. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran matematika. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran matematika sama seperti pembelajaran pada pelajaran lainnya. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada proses pembelajaran, dan yang terakhir dengan penutup atau kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Siswa mengalami perubahan tingkah laku seiring berjalannya waktu. Karena belajar memerlukan kurun waktu tertentu sehingga hasilnya perubahan tingkah laku tidak harus diamati ketika proses belajar karena perubahan tingkah laku adalah hasil dari latihan dan memberi penguatan terhadap siswa. Selanjutnya adalah metode pembelajaran matematika. Di dalam belajar pasti harus menggunakan metode agar pembelajaran bisa maksimal. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode ekspositori, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode drill dan latihan, yang kelima ada metode tanya jawab, yang keenam ada metode penemuan, yang ketujuh ada metode pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah metode inquiry. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah dapat membantu kita untuk bisa berpikir lebih sistematis. Yang kedua, membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, menjadi terlatih berhitung. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Dan yang kelima adalah menjadi pribadi yang teliti, cermat, dan sabar. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran matematika. Yang pertama ada memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Lalu yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Lalu yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Lalu yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi matematika, diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguasaan materi matematika bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran matematika, akan tetapi penguasaan materi matematika hanyalah jalan mencapai penguasaan kompetensi. Nah, fungsi yang kedua adalah matematika sebagai suatu alat. Jadi, guru hendaklah mengajarkan atau memberi penjelasan kepada siswa dengan melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Nah, untuk fungsi selanjutnya adalah matematika sebagai pola pikir siswa. Jadi, matematika di sana memberi pengalaman dengan menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya.
Untuk fungsi yang terakhir yaitu matematika sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dalam pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang terakhir ini. Jadi sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika itu selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Nah, untuk materi yang terakhir adalah aksiologi hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Matematika ikut memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia. Segala ilmu di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh matematika. Nah, selain itu, matematika juga dipandang sebagai ilmu abstrak yang tidak bebas nilai dan moral. Hal tersebut membuat hasil pemikiran seorang matematikawan bisa bermanfaat bagi masyarakat karena segala sesuatu yang dihasilkan dipikirkan secara mendalam dan diteliti sehingga hasilnya diakui. Thank you guys, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.